eh, asik loh Mas. Berdialog dengan tubuh itu asik. Jadi kalau kita sering berdialog dengan tubuh, efeknya apa? Efeknya tubuh jadi kita dan tubuh itu saling mencintai. Nanti tubuh mencintai kita. Kalau mencintai itu nanti dia menyambungkan bawah sadar. Caranya ya dengan itu sebenarnya dasar-dasar ilmu ya kita bisa nyebut telepati sebenarnya di situ. Nah orang itu saya sama istri itu kan sering terjadi kejadian-kejadian semacam telepatik ya. Maksudnya gini, saya pengen apa dia udah tahu gitu. Atau dia nelpon saya pas mau nelpon gitu. Itu kan sering terjadi kayak gitu kan. Kalau dengan istri itu menunjukkan bahwa sadarnya. Jadi saya berani mengatakan bahwa jika Mas Jawahir melihat seseorang banyak berkonflik, sesungguhnya dia sedang berkonflik dengan dirinya sendiri. Ketika dia berkonflik dengan dirinya sendiri atau dibalik, maka dia akan berkonflik dengan lingkungan terdekatnya. Dia akan berkonflik dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan bosnya, dengan anak buahnya. Oh, dia berkonflik begitu. Pantesan. Nah, itu kalau itu kalau sederhana saya begini Mas. Bagaimana Ustadz cara sederhana? Nah, sekarang kan gitu pertanyaannya cara sederhana. Apa seseorang gagal menjalin hubungan karena dia gagal menjalin hubungan dengan dirinya sendiri. Itu kuncinya. Itu kunci ya. Perjalanan spiritual ini saya tidak membicarakan tentang kesuksesan material enggak. Yang saya bicarakan adalah kesuksesan batiniah. Jadi kalau orang ingin sukses secara batiniah, nah sekarang saya akan cerita bagaimana riadohnya agar kita juga gampang selaras dengan lingkungan. Ini latihannya nih. Nah, ini latihannya. Yaitu namanya itu berarti 3 itu istilah ya. Sudah, pokoknya intinya ini cuma istilah. Penting prakteknya istilah, penting prakteknya. Jangan berantem istilah malah nggak praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Episode berapa coba? Episode 32. Oh, tahu ya. Iya, 32 kalau ini. Ya. Episode 32. Baik, kemarin kita sudah membahas mengenai napas sebagai jembatan penghubung 3 dimensi ya, Pak, di 4 episode. Ya. Sudah sampai ke hakikat keterhubungan manusia dengan semesta kemarin. Oh iya juga, sampai itu. Ya, sebelum kita lanjut, ini ada informasi dari admin Tasawuf Indonesia mengenai adanya webinar. Kami ada event yaitu webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah yang insya Allah akan dilaksanakan hari Ahad 8 Februari 2026 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di akhir video. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ngajinya secara detail. Baik, silahkan dibuka halaman 19 bagi yang sudah punya bukunya ya. Yeah. Halaman 19 ya, paragraf kedua dari bawah. Dalam setiap tarikan dan hembusan napas, sesungguhnya menyadarkan bahwa kita adalah bagian dari sistem ekologi yang maha luas dan saling bergantung. Kata kuncinya itu kesalingan. Kesalingan. Saling bergantung ya. Kita tidak bisa bernapas tanpa alam dan alam akan terpengaruh juga dengan cara kita hidup ya. Ini adalah bukti konkret bahwa ide diri yang terpisah dan terisolasi dari lingkungan adalah ilusi. Jadi kalau Mas Jawahir merasa kesepian itu ilusi. Nggak pernah ada kata kesepian. Kita sebagai makhluk itu hakikatnya hidup bersama. Bahkan sebenarnya di dalam tubuh Mas Jawahir itu ada mikroorganisme, ada flora normal, ada bakteri-bakteri itu bareng sama kita. Flora normal namanya ya, Pak? Namanya flora normal. Makanya kalau orang terlalu banyak minum antibiotik ya, terlalu banyak, ya bukan minum antibiotik salah bukan ya. Tapi terlalu banyak minum antibiotik itu flora normalnya bisa rusak. Nanti jadinya problem pencernaan nanti. Karena flora normal itu di dalam pencernaan kita itu berfungsi untuk membantu metabolisme. Nah itu. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kamu itu nggak sendiri gitu. Nah terus kan nggak ada orang. Kamu bisa berdiskusi, berdialog dengan semesta. Kamu bisa berdiskusi, berdialog dengan flora normal. Kamu bisa berdiskusi, berdialog dengan diri kita, dengan nafas kita, dengan nafas kita. Makanya kalau di pelatihan kepekaan energi zikir ada salah satu latihan berdialog dengan tubuh. Karena itu asik loh Mas. Berdialog dengan tubuh itu asik.
Jadi kalau kita sering berdialog dengan tubuh, efeknya apa? Efeknya tubuh jadi kita dan tubuh itu saling mencintai. Nanti tubuh mencintai kita. Kalau mencintai itu nanti dia selaras. Karena yang membuat hidup selaras itu hanya satu, cinta. Ada yang bisa membuat orang selaras itu kepentingan. Kepentingan bisa membuat orang selaras, tetapi itu egoistik dan rawan konflik. Selarasnya ya kalau pas bareng, kalau pas sama kepentingannya. Kalau pas beda sedikit, Ya, termasuk nanti dengan istri. Kalau yang kita samakan persepsi tentang visi saja, visinya itu kan kepentingannya sama. Kamu nanti selaras sama istrimu. Tapi itu hanya sementara. Karena itu bersifat egoistik, Mas. tapi nggak salah kan, Bro? Nggak salah, tapi kalau nanti terus begitu, ya siapa aja berkonflik gitu. Nah, berkonflik tidak masalah asal ada satu sisi yang lain. Ada satu ada dalam tanda petik ya, dalam satu pondasi yang paling substil, paling penting yaitu cinta. Jadi cinta itu yang membuat selaras. Jadi walaupun suatu ketika misalnya visinya atau kepentingannya berbeda, tapi kalau cintanya masih ada, ya tetap selaras. Nah itu ya. Nah makanya saya bermaksud begini, kita dengan semesta itu bisa diselaraskan dengan lingkungan. Ya tentu secara fisik menyelaraskan itu bisa dengan berbagai macam ya. Misalnya Mas Jawahir nanam tumbuh-tumbuhan, nanam pohon, nanam ini tanam-tanaman itu baik. Tetapi kalau Mas Jawahir tanpa cinta, itu nanti akhirnya hidup itu hanya ini jual beli aja. Saya nanam nanti panen kan gitu. Transaksional. Iya, transaksional, bukan saling mencintai. Nah, jadi kalau kita ingin selaras, betul-betul selaras, itu jalannya cinta. Jadi ilusi, kita bukan entitas yang berdiri sendiri. Kita adalah untaian yang tak terpisahkan dalam jejaring kehidupan yang luas dan saling terkait. Napas mengingatkan kita bahwa keberadaan kita adalah sebuah kolaborasi kosmik yang tidak henti-hentinya. Ya kalau mau sini loh. Awas sini, nggak usah ganggu ya. Ya kita lanjutkan. Kesadaran akan keterhubungan ini adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Nah ini. Maka saya bisa menyebut begini Mas. Salah satu cara atau teknik atau metode berjalan di dunia spiritual itu berdialog dengan diri pertama, lalu berdialog dengan semesta. Menjalin keselarasan dengan semesta itu sangat indah. Itu perjalanan spiritual diawali dari situ. Jadi untuk mencapai lompatan kuantum. Maksudnya lompatan kuantum itu lompatan di luar ruang waktu maksudnya. Ya walaupun ya ini bahasa keren-kerenan sih. Ya sudah pokoknya itu ya. Zikir itu kuantum. Ya untuk sampai ke sana ada lompatan zikir kuantum. Itu caranya salah satu metode yang harus awal-awal ini kita lakukan itu berdialog dengan semesta. Dan itu cara berdialog dengan semesta itu adalah dengan napas. Ya dengan napas nanti akan saya jelaskan. Ia melampaui ego, ya, melampaui ego yang sempit, membuka diri pada kesadaran yang lebih luas, di mana kita menyadari bahwa aku, kamu, dan dia adalah kekosongan dan keheningan yang sama. Itu dulu sudah sering saya ucapkan itu ya. Jadi dengan napas itu nanti Mas Jawahir itu akan mengalami sebuah kesadaran di mana Mas Jawahir, cuaca mendung, air, sinar matahari, oksigen, karbon dioksida, bakteri, virus sebenarnya sama. Mereka semua berada di dalam keheningan yang sama. Sehingga Mas Jawahir tidak merasa, ada orang merasa hidupnya kosong. Bukan hening ya, kosong ya. Kosong dan bermakna negatif. Kalau hening kan maknanya positif. Baik. Realisasi ini melahirkan rasa hormat yang mendalam terhadap alam, terhadap sesama makhluk, dan terhadap seluruh ciptaan. Karena kita melihat diri kita di dalam melihat diri kita di dalam segalanya. Ini adalah inti dari kearifan ekologi sejati yang berakar dari spiritualitas. Maksudnya begini, kita bisa melihat diri kita itu sebenarnya di mana-mana itu kita. Karena kita kan jadi satu. Misalnya gini, Mas Jawahir merasa tubuhnya adalah tubuh Mas Jawahir berdialog gitu. Nah, nanti ada kehubungan, ada hubungan cinta yang ada di situ. Sehingga itu yang disebut ketika semesta tersakiti sebenarnya menyakiti kita.
Ya, ketika kita menyakiti semesta, sebenarnya kita menyakiti diri kita karena sebenarnya kita itu satu. Nah, itulah sebenarnya kearifan ekologis itu kalau di tasawuf dibangun dari situ. Kan sekarang ada problem apa? Masalah iklim itu loh. Oh, Nah, angin muson itu. ya ini masalah ini loh, masalah apa namanya perubahan iklim. Heeh. Perubahan iklim yang ini yang salah satu penyebabnya karena apa? Proses manusia mengeruk alam berlebihan itu loh, Mas. Nah, itu kan konsep-konsep semacam itu sebenarnya kalau di tasawuf itu dibangun berdasarkan cinta. Karena kita ini sebenarnya antara kita dan semesta sebenarnya adalah satu keheningan yang sama. Nah, sekarang saya ingin masuk ke hal yang sangat teknis, Mas Jayadi. Salah satu teknik napas yang sangat baik kita lakukan agar kita bisa mesra. Nah, ya mesra itu dengan siapa? Ya tentu kalau saya misalnya mesra dengan anak saya, mesra dengan istri saya, mesra dengan semesta bahkan. Nah, ada cara nafasnya. Membangun semesta, keselarasan dengan semesta. Ya, apa pulang? Sana pulang. Pulang langsung pulang deh ya. Jangan ya. Nah, jadi membangun keselarasan dengan semesta caranya gimana? Nah, ada istilah ke dalam ilmu pernapasan ya Mas Wahir ya. Atau gini, Mas Wahir pernah dengar nggak hormon oksitosin? Apa itu? Hormon oksitosin. Ya, pernah dengar. Jadi hormon ya di dalam tubuh kita itu ada kurang lebih singkatnya ya, sebenarnya banyak. Ada 7 hormon Mas Wahir ya, yang berhubungan dengan emosi. Ada hormon kortisol. Ya, nanti nafasnya demikian. Ada hormon adrenalin. Hormon kortisol sama adrenalin kalau terlalu tinggi, wah kita stres Mas. Nanti cara menguranginya ada nafasnya, ada cara nafasnya. Lalu ada hormon serotonin, ada dopamin, ada oksitosin, ada endorfin, ada melatonin. Noradrenalin sama adrenalin itu mirip. Oh, hampir mirip ya, Pak? Mirip ya. Kalau kita tambah noradrenalin ada 8. Nanti kita nyebut 7 ini. 7 dulunya saja. Ya. Nanti bagaimana cara kita dalam tanda petik mengendalikan hormon? Nggak harus disuntik, Mas. Dalam tanda petik ya. Ya, nggak harus disuntik, nggak harus makan tertentu, hanya cara bernafas. Misalnya kan kemarin di Q&A kan banyak yang bertanya, anak saya kok gini ya? Nah, suami saya kok gini ya? Bagaimana cara menjalin hubungan dengan mereka, bersilaturahmi dengan mereka agar selaras antara kita dengan anak, antara kita dengan suami. Ini saya bahas itu dulu. Walaupun nanti sebenarnya ini dipraktekkan di semesta juga, bukan hanya ini. Tapi wong sama istri sama anak aja nggak selaras ya. Gimana pakai mau selaras sama semesta? Iya kan? Sama yang di sekelilingnya aja. Iya, gitu. Jangan gini loh Mas. Latihan sufi, latihan bertasawuf. Itu ojo ado-ado. Jangan jauh-jauh latihannya. Latihannya itu harus memang harus. Nggak bisa ditawar. Harus dari yang terdekat. Mengapa Rasulullah itu nyebut keluarga adalah surga atau nikah adalah ibadah? Dan latihan bersufi itu paling penting latihan di dalam atau yang terdekat dengan kita. Kalau misalnya ada seseorang dengan istri, dengan suami, dengan anak tidak mesra, mungkin 99% gagal bertasawufnya. Bener. Ya saya nggak berani ngatain 100% sih Mas. Karena mungkin ada hal-hal tertentu yang kita nggak pernah mengerti ya. Nggak ya atau kita jangan sampai untuk menghakimi orang gitu. Makanya saya nggak bilang 100%. Tapi saya bisa bilang 99% orang itu ketika nggak selaras dengan suami, nggak selaras dengan istri, nggak dengan anak-anak, dengan mertua. Bersufi itu berat. Kalau dikatakan mustahil. Kalau boleh dikatakan, tapi saya nggak berani. Mustahil bersufi. Ya, mustahil kamu sufi jika nggak begini itu. Jika tidak menjalin keselarasan dengan, makanya kalau kita ingin bersufi, jalan pertama yang paling penting selaras dengan diri, yang paling dekat dulu. Makanya ada zikir nafas jasadiyah. Itu kan menjalin keselarasan dengan diri, ya, menjalin keselarasan dengan tubuh, menjalin keselarasan dengan pikiran, menjalin perasaan dengan perasaan. Kalau nanti zikir nafas qalbiyah misalnya, sebenarnya itu urut-urutan. Kalau teman-teman nanti membaca ini buku panduan praktis zikir nafas, itu sebenarnya cara runtut untuk bersilaturahmi dengan diri. Kalau orang sudah bersilaturahmi dengan diri, sudah
sudah zikir nafas jasadiyah, sudah zikir nafas qalbiyah, sudah zikir nafas nafsiyah. Nafsu. Itu nanti dia dengan diri sudah selaras. Nanti menjalin keselarasan dengan istri, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan ibu, dengan saudara itu gampang. Bahkan bukan gampang, bahkan otomatis. Karena udah urut tadi ya. Sudah, iya gini loh Mas, kita tuh kayak magnet. Kalau kita selaras, maka orang lain gampang selaras. Kalau kita nggak selaras dengan diri kita, mau selaras dengan lingkungan susah. Tertolak terus ya, Pak? Tertolak, otomatis itu. Dan itu kayak magnet. Sehingga setelah kita riyadoh, zikir nafas jasadiyah, riyadoh, zikir nafas qalbiyah, riyadoh, zikir nafas nafsiyah, lalu kita terhubung dengan selaras dengan tubuh, pikiran, perasaan kita, dan keakuan kita dengan ego kita. Baru nanti keselarasan dengan lingkungan terbentuk. Dan terbentuk itu sering dengan sendirinya. Dengan sendirinya gitu. Sehingga saya berani mengatakan, tetapi tidak berani menyimpulkan 100% loh ya. Tidak memastikan loh. Nanti apalagi memastikan ya, Pak? Iya, enggak berani saya. Karena mungkin kesimpulan saya bisa ada ini, kalau statistik ada human error. Ada errornya. Jadi saya berani mengatakan bahwa jika Mas Jawahir melihat seseorang banyak berkonflik, sesungguhnya dia sedang berkonflik dengan dirinya sendiri. Ketika dia berkonflik dengan dirinya sendiri atau dibalik, maka dia akan berkonflik dengan lingkungan terdekatnya. Dia akan berkonflik dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan bosnya, dengan anak buahnya. Dia berkonflik begitu. Pantesan. Nah, itu kalau sederhana saya begini Mas. Bagaimana Ustadz cara sederhana? Nah, sekarang kan gitu pertanyaannya cara sederhana. Pakai napas. Ya tak ajari ini. Tak ajari. Aku kok sering jauhi ya. Aku selalu gagal dalam percintaan. Ya, kalau ada pertanyaan kayak gitu, maka kembalilah kepada diri. Kalau kita merasa gagal menjalin hubungan, seseorang gagal menjalin hubungan karena dia gagal menjalin hubungan dengan dirinya sendiri. Itu kuncinya. Itu kunci ya. Perjalanan spiritual ini saya tidak membicarakan tentang kesuksesan material, enggak. Yang saya bicarakan adalah kesuksesan batiniah. Jadi kalau orang ingin sukses secara batiniah, selaraslah dengan diri. Kalau sudah selaras dengan diri, nah saya mau cerita, kalau dengan diri kan ada zikir nafasnya. Zikir nafas jasadiyah, ada 3 level, lalu ada zikir nafas qalbiyah, lalu ada zikir nafas nafsiyah. Nah sekarang saya akan cerita bagaimana riyadohnya, agar kita juga gampang selaras dengan lingkungan. Ini latihannya nih. Nah, ini latihannya. Yaitu namanya zikir nafas, kalau bahasanya itu muraqabah. Zikir nafas muraqabah. Atau kalau bahasanya itu mindful breathing. Mindful breathing. Nah, tapi kalau saya lebih senang ini kan muraqabah itu bahasa yang sering ada di jurnal, Mas. Tapi saya lebih senang zikir nafas khusyuk. Saya kok lebih senang itu daripada muraqabah. Muraqabah kan merasa diawasi. Merasa mengawasi diri itu. Jadi stres dong, ada ngawasi. Ya saya tidak akan menyalahkan istilah itu, cuma itu masalah kenyamanan saja, Mas. Ya kenyamanan dalam apa ya? Mempraktekannya. Ya kenyamanan. Kalau saya itu malah seneng bilangnya zikir khusyuk. Zikir nafas khusyuk. Lalu zikir nafas khusyuk yang berjamaah. Jadi ada zikir nafas khusyuk. Lalu nanti zikir nafas berjamaah. Couple breathing. Couple itu berpasangan. Nah gini, kalau orang bernafas dengan tadi khusyuk ya, bernafas zikir nafas khusyuk, itu nanti akan meningkatkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon kemesraan, Mas. Jadi ada orang gini, Mas Jawahir belum pernah dicurhati rumah tangga sih ya? Belum. Ya karena ngapain? Kan belum nikah betul saya. Kadang juga lucu ada yang cerita gitu. Belum pengalaman ditanya. Nah, saya itu sering Mas ada orang bertanya ke saya, Ustadz, saya kok hampa ya dengan suami saya. Padahal saya nggak benci dia. Saya itu sebenarnya sayang sama dia, tapi saya kok nggak bisa mesra. Atau si suami gitu. Ustadz istri saya itu baik Ustadz, solehah Ustadz. ini Ustadz, dia itu bagi saya dia istri yang sangat baik. Tetapi mengapa saya nggak bisa mesra sama dia?
jawabannya ini kalau biologi, jawaban biologi ya. Heeh. Jawaban biologisnya karena kekurangan hormon oksitosin. Heeh. Dan hormon oksitosin bukan hanya di perempuan, loh, di laki-laki. Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Kalau hormon oksitosinnya melimpah, orang itu gampang mesra. Ketemu anak mesra, dan mesra itu ada rasanya. Loh. Heeh. Ada Kok cuman baru tahu. ada begitu. sense-nya. Kalau Mas Jawair coba sama ibu, Heeh. deket sama ibu, mesra kan ada rasa. Ada rasanya beda. Rasa kemesraannya. Bukan feel loh, tapi sense. Ya rasa mesranya itu hormon oksitosin namanya. Jadi hormon oksitosin itu hormon kemesraan. Hormon yang mengaitkan diri kita dengan dunia luar. Silaturahmi, hubungan cinta. Silaturahmi kan maknanya hubungan cinta. Iya, silaturahmi. Jadi hubungan cinta itu namanya hormon apa? Hormon oksitosin. Jadi kalau orang nggak bisa mesra, anak nggak bisa mesra sama orang tua kan banyak mungkin Mas Jair pernah dengar kalau saya untuk konsultasi ya. Kenapa saya nggak bisa sayang sama bapak? Padahal bapak baik. Kenapa saya nggak bisa sayang sama ibu? Padahal ibu baik. Itu dia sedang kekurangan hormon oksitosin. Jawaban biologis. Biologisnya gitu. Nah, kalau jawaban tasawufnya kurang ihsan. Jadi mencintainya kurang ihsan. Nanti kita bahas kapan-kapan. Kita bahas saintifiknya dulu ya. Ya, namanya hormon apa tadi? Oksitosin. Nah, hormon oksitosin kalau dia terlalu rendah, orang sulit berhubungan dengan orang lain, sulit berempati. Dan ini hubungan itu rasanya hampa itu, Mas. Dan kadang-kadang ada anak ya, dia padahal temannya banyak, tapi selalu merasa kesepian. Iya, itu wah. Jadi apa Mas? Kalau film Batman, tokoh yang kesepian lalu jadi penjahat. Jadi bukan penjahat. Apa? Jadi apa namanya? Jadi orang sakti. Apa ya? Batman apa enggak tahu ya, sudah enggak usah dibahas. Joker mungkin. Ya, Joker kesepian enggak? Kesepian. Oh, kesepian. Ya kayak gitu nanti. Padahal temannya banyak. Kadang-kadang kita teman banyak tapi merasa kesepian. Nah, sudah saya masuk ke tekniknya. Nah, tekniknya adalah zikir nafas khusyuk. Atau kalau yang pengen pakai istilah zikir nafas muraqabah boleh. Boleh. Atau yang ingin pakai zikir nafas mindful zikir nafas boleh. Nah, itu berarti 3 itu istilah ya. Sudah, pokoknya intinya ini cuma istilah. Cuma istilah, penting prakteknya. Jangan berantem istilah malah nggak praktek. Adalah menikmati pernapasan. Menikmati. Nggak usah ini. Ustadz nafasnya hidung-hidung. Nggak penting. Untuk ini loh ya, untuk masalah oksitosin ya. Abaikan. Nafasnya perut, abaikan. Kan nafas yang paling bagus kan memang nih hidung-hidung. Diafragma, lambat. Nah, ini abaikan dulu, abaikan. Jadi ini yang merasa hubungannya kurang mesra dengan pasangan. Hubungannya kurang mesra dengan ibu dan di keluarga, dengan mertua, dengan mertua. Sampean ben anu loh. Prakteknya loh ini. Jangan berani sama mertua ya. Oke, siap. Nah, jadi nafasnya apa tadi kuncinya? Menikmati pernafasan. Istilahnya abaikan, mindful, muraqabah, khusyuk abaikan. Yang paling sederhana kata-katanya adalah pernapasan yang dinikmati. Menikmati itu gimana? Ya menikmati. Napas itu dinikmati. Loh, nafas itu enak nggak sih gitu loh? Pertanyaan saya itu. Nanti kalau ada yang nanya, bagaimana menikmati nafas? Tak jewer, Mas. Loh, bernafas itu kan enak, masa nggak dinikmati gitu? Orang Jawa katanya sak wayah-wayah urip napas kok orang dinikmati. Iya kan gitu. Misalnya gini, kalau saya memaklumi ketika ada nasihat nikmati proses. Itu dilakukan susah, saya wajar ya. Karena proses seringkali secara egoistik nggak enak. Nikmati apapun yang terjadi. Misalnya nikmati kegagalanmu. Itu kalau susah wajar, maklum secara egoistik ya. Tetapi kalau menikmati napas nggak bisa, itu aneh, Mas. Apalagi ini mungkin alumni COVID. Ya kalau kita lihat beliau-beliau yang dulu diuji dengan COVID semacam itu, kalau lalu ada kesulitan bernafas, itu kan baru merasakan betapa nikmatnya nafas. Tapi kita nggak perlu sampai sakit itu untuk menikmati. Coba tarik nafas aja. Enak nggak? Kalau nggak enak, coba tahan nafas. Kalau kita tidak bisa menikmati nafas, coba tahan nafas. Coba sekarang tahan nafas. Enak nggak? Tarik nafas. Enak nggak? Enak. Nah, jadi jangan. Kalau orang ya tadi yang kalau ini murid saya,
Ketika suruh nikmati pernafasan, tanya bagaimana caranya, tak jewer tenan. Kalau itu anak saya, lo menikmati pernafasan kok nggak bisa? Lo nafas itu kan enak. Kalau menikmati yang enak nggak bisa, bagaimana kamu menikmati yang nggak enak? Kan gitu. Yang jelas saja nggak bisa, apalagi nggak jelas. Nah, jadi cara meningkatkan hormon oksitosin ya, tarik nafas, nikmati mas. Wes pokoknya nggak peduli tidur. Nah, nanti ada yang nanya lagi, ada yang nanya tidur apa duduk Ustadz, apa berbaring apa gimana? Wes pokoknya nikmati nafas setiap kamu sadar gitu. Setiap kamu inget gitu. Seperti motoran itu. Iya, sebagai motoran boleh menikmati nafas ya. Oh. Ya menikmati nafas masa. Nggak harus nunggu menikmati nafas sambil tiduran ya. Tentu kalau kita menikmati nafas sambil tiduran, sambil duduk, sambil di tempat yang mungkin tidak terlalu ramai ya, mungkin lebih mudah memang ya. Tetapi sebenarnya menikmati nafas itu bisa kapan saja. Iya kan? Lah kamu memang pernah nggak bernapas gitu loh? Iya kan? Kan selalu bernapas Mas Jawair. Tidur ya bernapas? Ya bernapas. Mau tidur ada waktu 1 menit nikmati napas ya. Nah itu ya. Jadi gampang kan caranya? Meningkatkan hormon oksitosin, hormon kemesraan agar kita selaras dengan lingkungan, dan alam semesta. bahkan selaras dengan semesta. Caranya Dengan pikir nafas yang dinikmati. Menikmati nafas. Istilahnya muraqabah, istilah khusyuk, istilah mindful sudah itu diabaikan. Pokoknya menikmati. Kalau teman-teman bisa nafas diafragma bagus, bisa nafas lambat, oke. Bisa apa namanya? Hidung-hidung bagus, bisa nafas ringan bagus, tapi abaikan dulu. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa, nanti malah nggak menikmati. Wong ini kuncinya itu menikmati. Lalu yang kedua, setelah kita bisa menikmati pernafasan, lalu bernapas berjamaah. Sebenarnya kita kan bareng, semua bernafas ya, tapi kan kurang berjamaah. Contoh begini mas, ini contoh ya, ini contoh sederhana banget. Ada orang kok merasa dengan istri tidak selaras. Padahal ya nggak ada alasan untuk membenci, tapi kenapa kok mati rasa gitu? Masa membenci harus ada alasan? Iya kan banyak orang mencari, gitu? Kan banyak suami istri yang begitu mas, suaminya baik tapi istrinya nggak bisa mencintai, kan banyak. Aku benci tapi nggak tahu ngapa. Ya, itu banyak gitu. Nah pas suami atau istri sedang tidur, nah kan dia bernafas tuh, bernafaslah bersama. Itu kalau orang Jawa nyebutnya jadi garwo. Sigaraning nyawa. Karena napas itu sebenarnya bukan hanya menghirup oksigen tapi menghirup nyawa kehidupan. Sehingga ketika kita bernafas bersama vibrasinya sama. Couple apa bahasa Inggrisnya napas breathing. Couple breathing. Jadi napas berpasangan. Kalau bisa secara sadar bagus. Misalnya suami istri jejeran, yuk nafas bareng yuk. Nah nafas. Nah tapi namanya aja nggak mesra disuruh bareng kan ya susah mas. Lah nanti dia ngapain? Malah bingung kan kalau ditanya itu. Dengerin YouTube-nya orang Indonesia loh pak. Malah berantem, malah nggak praktek malah berantem. Nah biar kayak gitu pas ini aja. Suaminya tidur, nafasnya dibareng. Napasnya dibareng. Terus yang nanti jadi garwo mas. Insya Allah itu jadi garwo, jadi sigaraning nyawa. Nanti anak juga gitu mas. Anak waktu dia tidur dia bernafas kan? Iya nggak sih? Nah, nafas. Terus barengin nafas kita sama anak kita. Apalagi kalau saya ya sama santri sama anak-anak saya yang kalau yang gede kan nggak mau udah. Saya pangku. Saya pangku kan ada gerakan nafasnya. Nah itu kita ikutin nafasnya sambil kita menciumnya gitu. Nanti itu akan membuat ini mas bawah sadar saya. Nah ini kata-kata saya. Ingat ini. Nanti membuat bawah sadar saya terhubung dengan bawah sadarnya santri anak saya. Kalau saya nafas bareng. Nanti terkait gitu loh. Jadi kita itu secara sadar kan tadi. Secara sadar kita selaras sebenarnya. Dia baik. Kan itu di kesadaran. Tapi bawah sadarnya nggak nyambung. Nyambungin bawah sadar. Nah ini jadi hook ini ya. Menyambungkan bawah sadar. Caranya ya dengan bernapas bersama. Nah, itu menyambungkan bawah sadar. Bernapas bersama. Nah, sekarang itu kan dengan suami, dengan istri. Kalau perlu misalnya dengan mertua.
Misalnya mertua sedang duduk ya. Duduk kita sama mertua ngobrol misalnya, ngobrol sama siapa. Kita lihat napasnya dibarengke. Nah, itu matching namanya. Kalau bahasa NLP, patching. matching. Nah, mirroring, minoring. Itu mirror atau pokoknya padake gitu. Napasnya, terutama menyamakan nafas itu nanti akan membuat bawah sadar terhubung. Nah, itu sebenarnya dasar-dasar ilmu ya kita bisa nyebut telepati sebenarnya di situ. Nah, orang itu saya sama istri itu kan sering terjadi kejadian-kejadian semacam telepatik ya. Maksudnya gini, saya pengen apa dia udah tahu gitu. Atau dia nelpon saya pas mau nelpon gitu. Itu kan sering terjadi kayak gitu kan. Kalau dengan istri itu menunjukkan bahwa bawah sadarnya terhubung. Nah, itu yang namanya bersenyawa. Nah, atau garwo kalau orang sigaran yang nyowo gitu. Nah, sekarang dengan semesta. Nah, tadi kan sudah dengan diri menikmati pernafasan dengan diri. Lalu dengan orang lain couple. Napas berpasangan atau napas berjamaah bareng napas. Lalu dengan semesta Mas Jawair. Nah, Mas Jawair di luar. Nah, ini caranya. Di luar itu ya boleh di atas misalnya ini di tasawuf Indonesia ini di atas kan Mas Jawair bisa sambil lihat langit kan itu. Di lantai 2 kan bisa lihat. Atau pas camping. Nah, nanti kalau pas ke pantai. Pas nanti wisuda teman-teman yang di 200 jam pendidikan 200 jam Sufi Healing nanti kita bernafas bersama semesta. Nah, bersama semesta, Mas Jawair di luar lalu lihat semesta, rasakan angin. Ya, rasakan angin berhembus, Mas. Rasakan. Lalu kalau Mas Jawair kalau bisa tarikan dan hembusannya dibarengkan dengan nuansa semesta itu. Ini contoh sederhana. Mas Jawair yang bisa itu pohon. Pohon kan goyang. Nah, coba nafasnya Mas Jawair barengkan sama goyangannya pohon. Cari yang tidak terlalu cepat goyangannya. Kalau banyak angin itu ya terlalu kangelan kita. Tapi latihan itu sebenarnya latihan selaras dengan semesta. Ini latihan selaras dengan semesta. Atau Mas Jawair di pas renang atau di sungai gitu. Nah, Mas Jawair waktu berendam di sungai, coba rasakan pernafasan Mas Jawair dinikmati bareng dengan silaturahmi kita dengan semesta. Nanti Mas Jawair kalau sudah kayak gitu, semesta mendukung Mas Jawair. Mestakum. Nanti semesta akan mencintai Mas Jawair karena Mas Jawair selaras dengan mereka. Nanti Mas Jawair jadi urip bejo itu Mas. Jadi keberuntungan, bahkan keberuntungan material. Itu sebenarnya bisa dibangun dengan selaras dengan semesta karena kita hidup dalam tanda petik akan dilindungi dalam tanda petik yang melindungi Allah ya dan akan dilindungi oleh semesta. Kalau Mas Jawair sering menikmati pernapasan bareng dengan semesta. Nah, itu selaras. Nanti insya Allah nanti akan saya buat tutorialnya lah. Kalau pas saya insap lah. Ya, saya kira gitu Mas Jawair untuk kali ini. Silahkan pengumumannya disampaikan. Baik, kawan Sufi di mana Anda berada, saya akan menginformasikan mengenai detail lengkap untuk webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah. Pelaksanaannya hari Ahad 8 Februari 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Live tatap muka via aplikasi Zoom Meeting. Untuk biaya pendaftaran silahkan pilih tanggal berikut ini. Pendaftaran tanggal 16 Januari sampai dengan 31 Januari hanya webinar Rp35.000. Paket lengkap webinar, buku plus audio, bonus audio 20 audio tutorial nih, Rp175.000. Pendaftaran tanggal 1 Februari sampai 7 Februari 2026 hanya webinar Rp50.000. Paket lengkap webinar plus audio dan bonus 20 audio tutorial sejumlah Rp200.000. Seluruh pendaftar akan mendapatkan elektronik sertifikat. Nah, jika ada pertanyaan atau kawan-kawan masih bingung gimana cara daftarnya, silahkan hubungi admin di nomor tertera di layar ini atau komen aja di deskripsi. Begitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk kawan Sufi yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin membeli buku panduan praktis zikir nafas, silahkan komen di komentar atau bisa cek di kolom deskripsi. Sudah ada di marketplace. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.